Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tampilan antar muka pada aplikasi Adobe Illustrator. Nah, pertama-tama kalian buka dulu aplikasi Adobe Illustratornya ya teman-teman yang udah kita install tadi. Nah, tunggu loading. Maka muncul tampilan seperti ini. Nah, di tampilan ini masih loading sebetulnya, cuman kita langsung aja tekan file di pojok sebelah kiri atas, tekan new. Nah, di sini kalian akan disuruh muncul tampilan seperti ini. Di sini kalian akan disuruh memilih besar artboard atau ukuran artboard pada aplikasinya. Nah, bagi yang nggak tahu artboard itu apa, nah artboard itu kayak kertas ya, ukuran kertas yang nanti akan kita gambar. Nah, kertas di sini disebut artboard. Nah, di sini ada banyak ya setelan untuk ukurannya sesuai kebutuhan. Nah, nanti kita bahas lebih detailnya di episode selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Sekarang kita gunakan yang standar aja. Ukurannya 1280 points kali 1024 points. Tekan create. Nah, akan muncul tampilan antar muka seperti ini. Nah, di tengah sini tadi yang saya sebut tadi ada artboard atau kertas yang bakal kita gambar. Di sebelah kiri ada tools dan di sebelah kanan juga ada tools box atau apalah namanya ya. Itu pokoknya. Nah, di sebelah kiri ini nanti akan banyak kayak pensil, ada penggaris, ada penghapus juga. Nah, di sebelah kiri ini biasanya tools untuk membuat gambar kita nanti, atau alat untuk membuat gambar kayak pensil dan segala macam. Sedangkan sebelah kanan ada kayak layers, properties. Nah, di sini yang sebelah kanan ini lebih ke alat untuk membantu proses desainnya. Nah, sebelah kiri tadi untuk membuat, yang sebelah kanan untuk membantu. Nah, itu kesimpulan yang bisa saya dapat setelah memakai aplikasi ini ya. Nah, seperti pada aplikasi umumnya, ini adalah tampilan antar mukanya. Yang sebelah kiri tools, sebelah kanan juga tools, sebetulnya sama aja. Sebelah yang di atas juga ada beberapa tools untuk aplikasinya. Nah, bagi yang bingung juga mungkin kita bisa kayak ibaratnya gini deh. Kayak pelukis. Nah, pelukis kan ada setup ruang kerjanya tuh. Nah, di setup ruang kerjanya itu kan ada meja, ada kursi untuk dia duduk, untuk dia menggambar. Nah, disiapin juga kertas. Nah, di sebelah kirinya ada pensil misalnya, ada penggaris, penghapus. Sebelah kanannya ada pensil lagi atau segala macam sesuai dengan kebutuhan pelukisnya ya. Nah, sama kayak di Adobe Illustrator, tools atau alat-alat yang disediakan Adobe Illustrator bisa kita atur juga. Nah, contohnya gini, kalian mau buat poster nih. Nah, poster sendiri kan banyak pakai nanti itu pen tool nih. Contohnya ini curve tool nih ya. Nah, karena kita sering lebih menggunakan tools ini, kita bisa pindah-pindahin nih. Contohnya gini, kayak kalian klik tahan, terus kalian share deh ke atas gitu. Nah, biar lebih gampang ditemuin atau gimana. Jadi kan kayak kalau mau ngegambar tinggal gini, lebih gampang ditemuin kan. Nah, gitu deh contoh dasarnya gitu. Biar lebih mengerti tentang tampilan antar muka ya teman-teman. Nah, kita balikan lagi. Nah, jadi setup ruang kerja pada Adobe Illustrator ini bisa kita atur sesuka atau sesuai kebutuhan. Nah, setup ruang kerja sendiri bisa dibilang workspace ya. Workspace pada Adobe Illustrator. Yang pertama ada workspace yang udah disediain pada Adobe Illustrator sesuai dengan kegunaannya nih, sesuai kebutuhan. Kayak misalnya kalian mau buat web, ada nih ruang kerja untuk buat web gitu, buat printing atau mencetak, painting. Nah, sesuai kegunaannya. Nah, pada setiap kegunaan ruang kerja setupnya ada tools yang lebih diutamain ditampilin gitu. Misalnya kayak automation, dia lebih
ngetampilin kayak action, ada beberapa ya, ada kayak tools yang juga dihilangin dan yang lebih diprioritasin sesuai kebutuhan. Ada essentials. Nah, di essentials lebih ke layers nih, ada layers dan tools yang sebelah kiri. Ada beberapa yang ditampilin, yang lebih digunakan ditampilin. Nah, di Essential Classic sendiri ada juga seperti ini tampilannya, ada layer, properties, align, segala macam, dan beberapa tools lainnya. Nanti kegunaan tools ini sendiri nanti kita bahas ya pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan kali ini mungkin kita cuman biar tahu aja tampilan antar mukanya. Ini layout. Nah, layout sendiri kan kalau di bahasa Indonesia tata letak. Nah, pada ruang workspace layout sendiri lebih ditonjolkan tools align nih yang membantu tata letak objek. Nah, ada painting. Nah, painting sendiri kan untuk melukis ya. Nah, di sini ada kayak toolsnya lebih ditonjolin yang warna mungkin sesuai kebutuhan. Ada printing and proofing kayak gini tampilan. Nah, ditonjolin tools yang lebih mendukung desain yang akan di printing dan di proofing. Misalnya ada juga tracing. Nah, ada image trace, tools image trace apa itu nanti di video selanjutnya ya teman-teman. Nah, ada typography, ini setup ruang kerjanya, ada web juga, ini setup ruang kerjanya berubah-ubah. Untuk web biasanya didesain untuk banner web ya. Nah, kayak gini setup ruang kerja yang sudah disediain pada Adobe Illustrator. Nah, kalian bisa buat sendiri nih ruang kerjanya, misalnya kayak kalian mau desain poster. Nah, ini ruang kerja untuk desain poster misalnya. Oke. Nah, tools-toolsnya bisa kalian atur gitu. Kayak ini misalnya kalian mau diatasin, ini mau dikebawahin gitu. Sesuka hati kalian. Sesuai kebutuhan juga ya. Mau gimananya atau toolsnya mau ditambah lagi bisa gitu. Nah, bisa kayak tata letaknya nih diubah, misalnya artboardnya sebelah sini, layarnya sebelah sini, atau layarnya sebelah sini gitu. Caranya tadi semuanya sama ya, tinggal kalian klik, tahan, terus kalian seret. Nah, misalnya udah selesai nih poster, kalian bisa kayak tekan manage workspace, bisa kalian hapus gitu, atau kalian tambah lagi bisa gitu, sesuka hati kalian, sesuai dengan preferensi desain masing-masing atau kegunaannya ya teman-teman. Nah, setelah itu ada beberapa tampilan lagi seperti kayak ini, file, ada edit, object, type, select, effect, view. Nah, ini juga membantu nanti proses desain kalian. Cuma ini lebih spesifik aja. Tata letaknya ada di pojok sebelah kiri atas ini. Nah, ini belum kehapus ya. Ntar ya. Kita hapus dulu. Hapus. Yes, oke. Nah, sekarang udah hilang gitu. Nah, ini mungkin workspace atau setup ruang kerja ini mungkin lebih ke preferensi desain kalian aja. Biar kalian tahu di mana sih tata letak tools yang lebih kegunaannya lebih kebutuhan desain kalian nanti. Misalnya poster kan lebih banyak pakai pen tool tuh. Atau buat vektor. Nah, kan banyak tuh pakai pen tool. Nah, pakai Essential Classic atau segala macam, atau bisa pakai painting juga, pakai pen tool, nanti warnanya lebih gampang diatur di sini gitu misalnya gitu. Ini contoh aja ya. Nah, mungkin ya sampai situ aja pengenalan antar mukanya. Nanti untuk kefungsian tools lain-lainnya atau apa sih fungsi tools yang ini atau yang ini nanti mungkin di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.